Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tentang mata kuliah geometri transformasi yang diampu oleh Ibu Kurnia Ahadiah SSI MSI selaku dosen pengampu mata kuliah geometri transformasi IAIN Kediri Tadris Matematika A. Kali ini kita akan membahas tentang materi transformasi, yaitu pencerminan atau refleksi. Kali ini yang dibahas adalah tentang definisi-definisi dan beberapa pembuktian dari teorema. Jadi definisi yang pertama adalah disebutkan bahwa sebuah pencerminan pada sebuah garis G adalah fungsi mu G, di mana ditetapkan untuk setiap titik P pada bidang Euclides V adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama, jika P ini merupakan elemen dari garis G, maka mu G P ini adalah P, seperti pada gambar 2.11 yang bagian A. Selanjutnya adalah yang bagian B, jika P ini atau titik P ini dia itu tidak atau bukan merupakan elemen dari garis G, maka dapat dikatakan bahwa mu G P adalah sama dengan Q, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis PQ, seperti pada gambar 2.11 yang bagian B. Selanjutnya, misalkan diberikan titik-titik A, B, dan C serta garis G, maka diperoleh gambar seperti gambar pada 2.12, di mana kita lukis. Yang pertama, titik A aksen ini sehingga A aksen sama dengan mu GA. Yang kedua, titik B aksen sehingga B aksen ini sama dengan mu GB. Dan yang ketiga, titik C aksen ini sehingga C aksen itu sama dengan mu GC. Maka kemungkinan atau hal-hal yang terjadi adalah yang pertama, karena A aksen ini sama dengan mu GA dan titik A ini bukan elemen dari garis G, maka G merupakan sumbu dari ruas garis A aksen A. Apa artinya? Artinya adalah A aksen terletak pada garis L yang melalui titik A dan tegak lurus terhadap garis G. Apabila suatu himpunan N yang berisi L gabungan G, maka AN ini sama dengan NA aksen, di mana A dengan A aksen terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Kejadian yang kedua adalah karena B aksen ini sama dengan mu GB dan B ini merupakan elemen dari garis G, maka dapat dikatakan bahwa B aksen ini sama dengan B. Selanjutnya, kejadian atau kemungkinan yang ketiga adalah karena C aksen ini sama dengan mu GC dan C ini bukan merupakan elemen dari garis G, maka garis G merupakan sumbu dari garis atau ruas garis CC aksen. Apa akibatnya? Maka akibatnya adalah C aksen terletak pada garis M yang melalui titik C dan tegak lurus dengan garis G, di mana sehingga jika suatu himpunan M ini berisi M gabungan dengan G, maka CM ini sama dengan MC aksen, di mana C dan C aksen ini terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Selanjutnya ini kita menggambar lagi ya. Jadi langkah-langkah menggambarnya itu yang pertama, jadi kita buat garis L ya melalui titik A dan tegak lurus dengan garis G. Langkah selanjutnya adalah kita cari suatu himpunan yang berisi N, di mana N ini merupakan L gabungan G. Selanjutnya kita buat ruas garis ya, di mana ruas garis NA aksen yang kongruen dengan ruas garis AN, sehingga ruas garis NA aksen ini merupakan elemen dari garis L, dan A aksen dengan A terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G, seperti pada gambar 2.11 ya, gambar 2.11.
Selanjutnya kita 2.11 itu yang ini ya teman-teman. Nah yang ini 2.11. Selanjutnya kita menuju ke langkah selanjutnya, yaitu kita buat garis M melalui C tegak lurus dengan G. Kemudian kita cari suatu himpunan yang berisi M, di mana M ini adalah garis M gabungan dengan garis G. Jadi selanjutnya kita buat ruas garis MC aksen yang kongruen dengan ruas garis CM, sehingga ruas garis MC aksen ini merupakan subset dari M dan C aksen, dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh G. Jadi garis MC aksen ini nanti merupakan subset dari M, dan C aksen dengan C terletak pada sisi yang berbeda oleh garis G. Gambarnya adalah seperti ini ya jadinya pada gambar 2.13. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pencerminan sebagai suatu isometri. Jadi di sini ada sebuah teorema, yaitu teorema 2.4 yang mengatakan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu isometri lawan. Nah, seperti apa pembuktiannya? Maka karena ini merupakan suatu teorema, maka kita akan buktikan ya. Jadi, berdasarkan materi atau pengetahuan, yaitu pada definisi 2.1 dan 2.5 dan juga teorema 2.4 di atas itu dapat kita tunjukkan. Jadi nanti kita akan membuktikan dengan 4 tahapan. Yang pertama, kita harus membuktikan apakah pencerminan ini merupakan suatu transformasi. Yang kedua, kita buktikan juga apakah pencerminan ini merupakan suatu transformasi lawan. Yang ketiga, apakah pencerminan suatu isometri. Dan yang terakhir adalah apakah pencerminan tersebut merupakan suatu isometri lawan. Jadi yang pertama kali yaitu kita ambil sembarang pencerminan ya. Kita ambil suatu pencerminan yang dinamakan misalkan mu G. Jadi seperti pada pembuktian suatu isometri ya. Jadi kita harus membuktikan transformasi dulu. Dalam membuktikan transformasi kita juga sudah pernah membahas, yaitu ada beberapa tahapan. Yang pertama kita harus buktikan apakah mu G ini merupakan suatu fungsi dari V ke V atau fungsi pada V di bidang Euclid. Jadi berdasarkan definisi 2.6 jelas ya bahwa domain dari mu G itu adalah V, sehingga daerah hasil dari mu G ini juga pada V. Sebab apabila kita mengambil suatu X ya, di mana X ini merupakan elemen dari bidang V dan X merupakan elemen garis G, atau X ini bukan elemen garis G. Jadi nanti kita ambil 3 kemungkinan ya. Yang kemungkinan pertama yaitu jika X elemen G, maka mu Gx ini kan sama dengan X, di mana X itu elemen V. Dan untuk kemungkinan yang kedua yaitu X bukan elemen G, maka mu Gx ini kan sama dengan Y, dan di mana G ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya apa? Ruas garis XY ini merupakan subset dari bidang V, sehingga Y ini elemen dari bidang V. Artinya mu G adalah bidang V juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa mu G ini merupakan suatu fungsi dari V ke V. Oke, yang pertama sudah terbukti ya. Jadi yang kedua, kita harus membuktikan juga apakah mu G ini merupakan suatu fungsi kepada ya. Jadi yang pertama kita ambil Y ini elemen V. Artinya Y itu elemen garis G atau Y bukan elemen garis G. Jadi ada 2 kemungkinan. Kalau untuk Y elemen garis G itu, maka ada prapeta ya, X itu sama dengan Y, sehingga mu Gx itu sama dengan Y. Sedangkan untuk Y ini yang bukan elemen dari garis G, maka ada suatu X itu dimana X ini elemen V, sehingga garis G merupakan sumbu dari ruas garis XY. Hal ini berarti bahwa mu Gx ini sama dengan Y. Artinya apa? Artinya Y ini mempunyai prapeta yaitu X. Karena setiap Y ini merupakan elemen V dan selalu mempunyai prapeta anggota V,
maka dapat disimpulkan bahwa mu G ini merupakan fungsi kepada atau fungsi injektif ya. Yang ketiga ya, ini yang ketiga langkahnya untuk membuktikan apakah suatu transformasi, yaitu kita harus membuktikan apakah mu G ini merupakan suatu fungsi satu-satu atau fungsi surjektif. Jadi kita ambil dulu dua titik sembarang, yaitu A, B yang merupakan elemen V, sehingga mu GA itu sama dengan mu GB. Jadi misalkan C ini sama dengan mu GA dan sama dengan mu GB, maka artinya C ini adalah elemen garis G atau C bukan elemen garis G. Jadi lagi-lagi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama yaitu jika C itu elemen G, jadi untuk C itu elemen G, maka AB elemen G. Akibatnya apa? Akibatnya adalah mu GA itu sama dengan A dan mu GB sama dengan B, sehingga A itu sama dengan B. Sedangkan untuk C yang bukan elemen G, maka terdapat G ini merupakan sumbu dari. Nah, akibatnya berarti adalah A itu sama dengan B. Jadi untuk setiap pasangan A, B elemen V, sehingga mu GA itu sama dengan mu GB. Yang mengakibatkan A sama dengan B, maka mu G ini disebut dengan suatu fungsi satu-satu. Nah, karena mu G ini merupakan suatu fungsi dari V ke V dan merupakan suatu fungsi satu-satu, maka dapat disimpulkan ya bahwa mu G ini merupakan suatu transformasi karena sudah terbukti bijektif dan juga merupakan fungsi dari V ke V. Nah, untuk yang tiga langkah terakhir atau tahapan yang ke-2, 3, dan 4 atau untuk B, C, D, karena berdasarkan contoh 2.1, maka juga kita langsung dapat menyimpulkan bahwa mu G ini yang ditetapkan seperti pada definisi 2.6 itu adalah sama. Maka akibatnya apa? Jadi kita sudah menunjukkan bahwa mu G ini merupakan suatu isometri. Kemudian berdasarkan contoh 2.3 kita juga sudah dapat menyimpulkan bahwa mu G ini merupakan suatu isometri lawan, seperti itu. Nah, selanjutnya ada definisi 2.7, yaitu mengatakan bahwa suatu transformasi yang balikannya adalah transformasi itu sendiri itu disebut dengan suatu involusi. Karena ini merupakan suatu definisi, jadi tidak perlu kita buktikan ya. Langsung kita ke teorema 2.5 yang menyebutkan bahwa setiap pencerminan pada garis merupakan suatu involusi. Nah, teorema inilah yang akan kita buktikan ya. Jadi buktinya adalah yang pertama kita ambil pencerminan pada garis. Kita namakan saja mu G ya. Jadi kita akan menunjukkan bahwa mu G inverse itu sama dengan mu G. Ambil X sembarang titik pada V, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang pertama bahwa X ini elemen garis G, yang kedua itu X itu bukan merupakan elemen garis G. Yang kemungkinan pertama adalah X merupakan elemen garis G. Maka mu G ini kita komposisikan dengan mu GX, maka menghasilkan mu GX maka sama dengan X. Dan X ini sama dengan epsilon X. Untuk kemungkinan yang kedua adalah untuk X bukan elemen garis G. Jadi misalkan mu GX ini sama dengan Y, karena dia tidak sama dengan G ya. Akibatnya apa? G ini merupakan sumbu dari ruas garis XY. Artinya sama dengan G sumbu dari ruas garis YX. Karena apa? Karena ruas garis XY itu sama dengan ruas garis YX. Jadi dapat disimpulkan bahwa mu GY itu sama dengan X. Selanjutnya kita perhatikan ya bahwa mu G kita komposisikan dengan mu GX, maka menghasilkan mu GY. Karena dia bukan elemen garis G sehingga menghasilkan X, maka sama dengan epsilon X. Jadi mu G dikomposisikan dengan mu GX nanti akan menghasilkan epsilon X, sehingga untuk setiap X elemen V ya, dimana untuk setiap X elemen V
Akibatnya mu G komposisi dengan mu G maka menghasilkan epsilon. Jadi mu G inverse ini sama dengan mu G. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi pembuktian teorema-teorema yang ada berdasarkan definisi-definisi yang ada mengenai transformasi bagian refleksi atau pencerminan. Terima kasih ya telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada salah kata. Dan cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.